kembali lagi di YouTube Indo Spanyol. Di video kali ini aku akan men-share pengalamanku mengurus dokumen-dokumen sebelum menikah. Jadi, bagi kamu yang ingin menikah dengan WNA, jangan kemana-mana, stay fokus dan subscribe. Di video kali ini aku akan men-share tentang dua hal saja. Yang pertama, apa yang harus kamu lakukan, oke? Yang kedua, apa yang harus kamu persiapkan sebelum menikah dengan WNA. Oke? Stay tune, stay tune, stay tune. Yang pertama, hubungi Embassy Spanyol, oke? Aku akan share alamat Embassy Spanyol di samping aku ini, oke? Tulis kalau kamu ingin melangsungkan pernikahan dengan warga negara Spanyol di Indonesia. Jadi mereka akan membalas dengan satu formulir dan beberapa persyaratan yang harus kamu penuhi, oke? Yang kedua, kamu datangi lembaga pernikahan Indonesia yang sesuai dengan agama kamu, oke? Di video kali ini aku akan membahas, karena aku dulunya ke KUA, jadi aku akan share apa saja yang dibutuhkan KUA, oke? Dan yang ketiga, jangan lupa kamu juga harus survei lokasi dan kapan kamu mau menikah. Karena sebenarnya ini yang pertama, jadi ketika kamu sudah fix mau menikah dan sudah mencari tempat, sudah mencari waktu, tanggalnya tanggal sekian, oke? Dari tanggal itu hitung mundur, karena dua hal ini, KUA dan Embassy Spanyol, ada beberapa surat yang waktunya itu cuma 3 bulan. Tidak bisa lebih dari 3 bulan. Ada yang bilang, aku kemarin nonton YouTube, ada yang bilang 6 bulan, tapi suamiku sendiri bilangnya 3 bulan. Jadi ada beberapa surat dokumen dari Spanyol itu kadaluarsanya cuma 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan nggak bisa dipakai lagi. Jadi tanggal pernikahan itu udah harus fix banget kapan. Baru dihitung mundur kapan harus mengurus semua persyaratan yang harus dilakukan sebelum menikah. Oke? Cukup 3 hal yang harus kamu lakukan. Dan kemudian untuk KUA sendiri mereka biasanya mintanya fotokopi. Untuk Embassy mereka mintanya scan, dan ketika wawancara aslinya wajib dibawa semua. KUA, aku akan share gambar di sebelah ini ya. Aku mundur dulu dikit, oke? Dia akan meminta 7 hal dari WNA, oke? Aku baca ya, karena nggak hafal. Yang pertama adalah akte lahir. Yang kedua adalah surat tanda melapor diri dari kepolisian. Oke, yang ketiga surat keterangan model K2 dari Dinas Kependudukan. Yang keempat tanda lunas pajak, surat keterangan izin sementara dari imigrasi. Yang yang keenam adalah paspor. Dan yang ketujuh adalah surat keterangan dari Embassy. Oke? Dan semua ini harus dipenuhi kalau pasangan kamu tinggalnya di Indonesia. Kalau kayak suami aku, dia tinggalnya masih di Spanyol. Jadi cuman cukup nomor 1, nomor 2, nomor 6, sama nomor 7 aja. Oke? Dan untuk mendapatkan yang nomor 7 ini, nanti aku akan jelasin setelah ini ya, apa saja yang dibutuhin untuk mendapatkan nomor 7, yaitu surat keterangan dari Embassy. Oke? Nah, sekarang setelah semua surat itu udah dikasih ke KUA, ternyata ada beberapa syarat lagi yang tidak tertulis sama KUA. Oke, jadi KUA itu akan meminta KTP orang tua dari calon suami, calon pasangan kamu, KTP orang tua ya. Kemudian
minta foto 2x3 sama 3x4, minta surat cerai kalau misalkan memang sudah bercerai dan ada suratnya, surat mualaf, alamat asli di Spanyol, hadir ketika pranikah. Hah? Hadir ketika kelas pranikah, which is pas kemarin aku mau nikah, pasangan nggak bisa datang dan dijelasin ke KUA, dan KUA-nya pun mengerti karena memang posisinya calon suami masih di Spanyol, jadi nggak mungkin ke Jakarta untuk cuma ikutin kelas pranikah. Kemudian apa saja yang harus dipersiapkan dan yang diminta oleh pihak embassy Spanyol? ID, akte lahir, KK untuk kitanya ya, WNI, paspor kedua belah pihak, oke. Lalu surat PM1, N1, N2, N4. Ada 4. Oke, itu bisa didapat dari kelurahan. Yang prosesnya kita harus datengin Pak RT, kemudian kita tanda tangan sama Pak RT, ada surat gitu yang kita dibikin, kemudian ke kelurahan lalu dibikin deh surat si PM1, N1, N2 dan N4. Oke, kemudian surat Fede Vida y Estado yang didapat dari registro Civil. Itu kayak registrasinya di Spanyol. Oke, kemudian mereka meminta perjanjian pranikah karena menurut embassy perjanjian pranikah ini akan menguntungkan kedua belah pihak di kemudian hari. Oke. Kemudian surat cerai kalau memang pasangan kita sudah pernah menikah sebelumnya. Dan kemudian yang terakhir adalah wawancara. Wawancara itu adalah yang terpenting. Wawancara ini aku akan buat another YouTube yang aku akan cerita tentang pengalamanku ketika diwawancara oleh pihak embassy. Oke? Yang terakhir adalah semua surat-surat itu harus ditranslate. Oke? Semua surat-surat yang dari bahasa Spanyol harus ditranslate ke bahasa Indonesia, dan pihak KUA itu meminta translator yang tersumpah, which is tidak murah, saudara-saudara. Akte kelahiran pasanganku aja udah 2 lembar, belum lagi paspornya, belum lagi ID cardnya, dan ada beberapa surat lagi yang harus ditranslate ke bahasa Indonesia. Surat-surat yang berbahasa Indonesia pun diminta untuk ditranslate ke bahasa Spanyol oleh pihak embassy, yang dimana malah lebih banyak daripada dari Indonesia ke Spanyol. Oke, yang wajib aja sudah ada ID card, akte kelahiran, dan paspor. Sisanya itu ada PM1, N1, N2, N4, dan masih banyak lagi. Pokoknya semua surat yang berbahasa Indonesia harus ditranslate ke bahasa Spanyol. Dan ini adalah rahasia dari aku ya ke kamu, oke? Jadi kalau dari KUA itu meminta translator yang tersumpah. Saat itu aku berpikir tentu saja pihak embassy juga akan meminta translator yang tersumpah untuk mentranslate dari Indonesia ke Spanyol. Oke, dan ternyata setelah aku mau ngurus surat-surat itu terakhir banget, visa pas tinggal di sini, baru iseng nanya. Sebenarnya kalau translatornya tidak tersumpah, boleh nggak sih? Ternyata mereka bilang boleh.
Oke, jadi jangan sampai kamu melakukan kesalahan seperti aku. Jadi lebih baik mungkin kamu tanya lagi. Untuk info yang butuh nomor translatornya bisa DM aku atau DM aja deh, DM aja ya. Karena nomor orang yang akan aku sebarkan, aku akan kasih tahu ada beberapa translator tersumpah yang bisa kamu gunakan untuk mentranslate semua dokumen kamu. Oke, sekian dari aku tips untuk mempersiapkan semua surat-surat dokumen sebelum menikah dengan WNA Spanyol di Indonesia. Di YouTube lainnya aku akan kasih surat-surat setelah menikah untuk diregistrasi di negara Spanyol, oke? Dan wawancara. Oke? Bye bye. Ada kemudian surat Bibi Fede Vida. Lalu surat Fe de Vida y Estado yang diminta dari Ayuntamiento di Spanyol. Ayuntamiento itu kayak No. ¿No? Es no ayuntamiento. ¿A dónde? Registro civil. Oh, atau Ayuntamiento. No. Why don't you ask me? Estás loca. No. Wait. Stay in the middle, better. Yeah. No. Yeah. No. Yeah. Perfecto.